Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farid Cendekiawan Budi Wicaksono. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba simulasi LAN segmentation. Pada simulasi LAN segmentation ini kita akan mengatur beberapa router dan juga beberapa komputer. Sebagai simulasinya, LAN segmentation ini nanti akan berguna untuk mengatur dan menghubungkan antara switch satu dan switch lainnya menggunakan router pusat yang akan diatur melalui DHCP server. Untuk skenario kali ini kita akan membuat dua departemen yang berbeda yang ada di dua ruangan yang berbeda. Pada setiap ruangan memiliki masing-masing switch yang nantinya akan diisi dengan masing-masing dua komputer, yaitu komputer finance dan juga HRD, yang nantinya akan memiliki IP network yang berbeda. IP network tersebut nanti akan didistribusikan atau disewakan menggunakan router dengan DHCP server. Oke, kita langsung saja ke simulasi. Di sini saya sudah membuat LAN segmentation skemanya ya. Di sini terdapat 3 router dengan 5 PC. Yang PC atas sendiri ini adalah PC dummy yang nanti akan berguna untuk mengatur router pusat. Kemudian untuk yang switch 1 dan switch 2 nanti akan diatur oleh PC Finance 1 dan juga PC Finance 2. Oke, di sini dari switch 1 dan switch 2 memiliki 2 kabel yang terhubung dengan router pusat yang nantinya akan berguna untuk arus dari koneksi antar router pusat dan juga dari switch ya. Oke, di sini kita langsung saja kita buka dulu PC dummy. Di PC dummy kita buka di Winbox. Di sini kita atur bridge-nya yang nantinya akan berguna sebagai menjembatani akses internet atau akses hubungan koneksi antar PC ya, antar IP. Kita coba dulu di sini. Kita masukkan PC Finance, kemudian kita tambahkan juga bridge-nya untuk HRD. Oke, jika sudah selesai kita langsung lanjut ke tab ports. Di tab ports ini kita akan mengatur dari masing-masing Ethernet portnya. Dari Ethernet 1 kita atur untuk BR Finance dengan bridge BR Finance. Kita tambahkan lagi di Ether 2 kita untuk BR HRD. Oke, di sini tipe ya. Oke, kemudian lanjut kita tambahkan juga untuk Ether 3 di Finance dan juga Ether 4 di HRD. Oke, apabila sudah selesai, kita lanjut untuk mengatur IP yang nantinya akan digunakan sebagai IP dari masing-masing network. Kita atur di IP addresses. Di sini kita tambahkan untuk IP dari Finance dengan IP 192.168.1.24254/24 dengan interface-nya di PR Finance. Kita klik OK. Kita tambahkan lagi dengan 192.168.2.254/24 untuk interface-nya HRD. Apabila sudah selesai, kita kemudian lanjut untuk mengatur dari IP DHCP servernya ya. Untuk settingan DHCP server kita lanjut di sini. DHCP server kita tambahkan untuk BR Finance. Kemudian kita next, kita lihat address escape-nya sudah benar. Kita next lagi untuk network gateway-nya. Kemudian untuk address give out di sini kita batasi sampai 10 saja. Next, kemudian DNS servernya kita menggunakan 8888. Kemudian next. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi di DHCP setup untuk HRD kita next. Oke, benar. Kita batasi sampai 10 lagi di sini, kita next. Oke. Jika sudah selesai, untuk address pool di sini dari PR Finance kita atur di pool 1. Kemudian untuk HRD kita atur di pool 2. Oke, jika sudah selesai kita lanjut ke PC Finance 1 untuk mengatur dari switch ruang 1.
kita konekkan terlebih dahulu. Kemudian kita ke bridge, kita tambahkan bridge yang sama dengan bridge finance, BR finance. Kemudian kita tambahkan lagi dengan BR HRD. Kita tambahkan kemudian di ports sama, Ether 1 untuk finance, Ether 2 untuk HRD, kemudian Ether 3 untuk finance, dan juga Ether 4 untuk HRD. Oke, sudah selesai di sini. Kita lanjut langsung ke switch ruang 2, yaitu kita mengaturnya melalui PC Finance 2. Kita atur di Winbox terlebih dahulu. Kita ke bridge, kita atur lagi di bridge-nya finance. Kemudian kita tambahkan juga BRHRD. Sudah selesai. Di ports kita tambahkan hal yang sama. Kemudian kita ARD di Ether 2, finance lagi di Ether 3, kemudian di Ether 4 kita pilih HRD. Oke, sudah selesai mengaturnya. Kemudian untuk mengecek apabila semua koneksi ini sudah terhubung dengan baik dan IP dari DHCP server yang sudah disettingkan di PC dummy atau di router pusat apakah sudah terhubung, kita langsung ke bisa coba find 1, kemudian kita cek di command promptnya, kita cek IP config. Oke, di sini langsung terhubung ya dengan IP address yang sudah kita atur tadi dengan 192.168.1.10, yang artinya IP dari finance 1 ini sudah mendapatkan IP dari DHCP server yang sebelumnya kita atur. Kemudian di PC Finance 2 kita cek juga IP config. Di sini sudah distribusi juga dari IP address-nya mendapatkan IP 9 dan juga gateway-nya sudah sesuai. Kita cek di HRD 1. Kita cek ke command prompt IP config. Di sini juga sudah terhubung dengan HRD 1, kemudian di HRD 2 kita coba untuk IP config dan juga langsung terhubung dari HRD 2 dari DHCP server yang sudah terhubung ke HRD 2 ya. Maaf, IP-nya sudah terhubung, IP-nya sudah berhasil didistribusikan. Oke, untuk LAN segmentation sudah berhasil disimulasikan. Kemudian kita akan lanjut dari video LAN dari VLAN segmentation di skema selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan VLAN segmentation. Di VLAN segmentation ini skema yang digunakan kurang lebih sama dengan skema yang sebelumnya kita buat di LAN segmentation. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada router pusat dan switch memiliki hubungan kabel yang berbeda, di mana pada LAN segmentation kita menggunakan dua kabel bolak-balik, kemudian di VLAN segmentation kita menggunakan hanya satu kabel. Hal ini dikarenakan untuk mensimulasikan bahwa satu kabel ini dengan menggunakan VLAN segmentation akan menghasilkan dua logikal yang berbeda di dalamnya. Oke, kita langsung saja menggunakan simulasinya. Kita langsung simulasikan dengan settingan yang sama seperti halnya sebelumnya di VLAN segmentation. Kita setting dulu di router pusat dengan menggunakan PC dummy. Di sini kita buka dulu Winbox-nya. Di sini kita akan mengatur interface-nya. Interface di Ether 1 kita tambahkan VLAN, yaitu VLAN 1, VLAN 100 -finance 1 dengan VLAN ID-nya 100. Kita klik OK. Kita tambahkan lagi VLAN lagi ya, VLAN 200 dengan HRD 1 dengan VLAN ID-nya 200. Kita klik OK. Kita tambahkan juga di Ether 2. Kita tambahkan VLAN 100 -finance 2.
dengan VLAN ID 100 dan Ethernetnya di Ethernet 2. Kemudian kita tambahkan lagi di VLAN 200 desa RD 2 dengan VLAN ID-nya 200 dan di interface-nya Ethernet 2. Oke, kita sudah selesai aturnya. Kemudian kita lanjut ke bridge. Kita tambahkan di sini BR Finance juga. Kemudian kita juga tambahkan BR HRD. Kemudian kita lanjut ke ports. Di sini kita tambahkan untuk interface kita atur di VLAN 100 Finance 1, di bridge-nya menggunakan Finance. Kita klik OK, kita tambahkan lagi di Finance 2 dengan bridge Finance. Kemudian di interface HRD 1 dengan bridge HRD. Oke, kemudian lanjut di VLAN HRD 2 di bridge HRD. Oke, kita sudah selesai mengatur bridge dari masing-masing interface yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengatur IP. Kita menggunakan 192.168.1.254/24 untuk Finance 1. Untuk BR Finance kita samakan settingannya dengan LAN segmentation sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk yang HRD 2.54/24 di HRD. Oke, jika sudah selesai, kita kemudian lanjut lagi ke DHCP server. Kita tambahkan DHCP setup di BR Finance. Kita next, sama. Untuk address give out-nya di sini saya akan mencoba batasi di 20. Jika tadi menggunakan kita sampai 10 saja, kita di sini sampai 20. Dengan DNS servernya sama 8888. Kemudian next. Oke, kita tambahkan lagi DHCP setup di HRD. Oke, sudah benar. Di sini kita limit lagi sampai 20. Kita next. Oke. Dari DHCP server sudah ditambahkan. Kemudian kita langsung lanjutkan menyeting dari switch ruang 1 menggunakan PC Finance 1. Kita buka dulu inboxnya. Di PC Finance 1 kita tambahkan dulu interface-nya di sini di Ether 1. Di sini kita tambahkan VLAN 100 Finance 1 dengan VLAN ID 100 di Ether 1. Kita tambahkan VLAN lagi 200/HRD 1 VLAN ID 200 di Ether 1. Oke, kita kemudian hanya menambahkan dua ini saja untuk di switch 1, di switch ruang 1. Kemudian kita langsung lanjut ke bridge. Kita tambahkan dulu BR Finance, kita tambahkan juga BR HRD. Kemudian kita ke ports, kita tambahkan Finance 1 di Finance. Kemudian kita tambahkan HRD 1 di HRD. Kita tambahkan Ether 3 di Finance. Dan kita tambahkan Ether 4 di HRD. Oke, jika sudah selesai settingannya seperti ini, kita langsung setting di switch ruang 2 menggunakan PC Finance 2. Oke, di PC Finance 2 kita buka dulu inboxnya. Kita tambahkan juga di interface VLAN segmentation 100 dash Finance 2 dengan VLAN ID-nya 200 dengan interface di Ether 1. Kita tambahkan juga sama VLAN 200 dash HRD 2 dengan VLAN ID-nya 200 di Ether 1. Device HRD 2. Oke. Ada yang salah ya. Ini Finance 2 kita tambahkan dulu VLAN 200 HRD 2. Kita tambahkan 200.
already have a such VLAN on the devices. Oke, sebentar ya, kita fixkan dulu ini. Oke, ternyata di sini ada yang salah. Sebelumnya di VLAN ID-nya harusnya 100 untuk yang finance. Kemudian di HRD di sini kita atur untuk Ether 1. Oke. Kemudian jika sudah selesai kita setting, kemudian kita langsung lanjut ke bridge lagi, kita tambahkan BR Finance, kemudian di BR HRD. Oke, sudah selesai, kita port, kita tambahkan lagi di VLAN Finance 2 di Finance, kemudian di HRD ke HRD ya. Kemudian kita tambahkan Ether 3 ke Finance dan Ether 4 ke HRD. Oke, kita sudah selesai menyeting dari Finance router dari switch 2 menggunakan PC Finance 2. Di sini sudah kita lihat bahwa interface yang kita gunakan adalah VLAN 100 dan VLAN 200 untuk switch 2. Hal ini dikarenakan di switch 2 kita akan menghubungkan dari switch tersebut yang nantinya akan terhubung dengan PC Finance 2 dan juga PC HRD 2. Oke, di sini kita tidak perlu menambahkan DHCP pada masing-masing switch dikarenakan DHCP sudah diatur di router pusat melalui PC dummy yang sudah kita atur di awal. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mengecek apakah sambungan yang sudah kita atur tersebut tadi terhubung dengan semestinya. Oke, di PC Finance 1 saya akan coba ketik ipconfig. Oke, di sini untuk di PC 1 sudah terhubung dengan baik. Di Finance 1 sudah terhubung dari IP yang sudah dibagikan oleh DHCP server yang sudah kita setting tadi dengan limit di 20 dengan gateway-nya di 254. Kemudian kita coba di PC HRD 1 di command prompt di ipconfig, kita akan cek. Oke, di sini juga sudah terhubung dengan IP 2.20 dengan gateway-nya 2.254. Kemudian kita lanjut ke PC Finance 2 dan juga PC HRD 2. Di PC Finance 2 kita coba ipconfig. Di sini masih belum terhubung dan juga di sini ipconfig masih belum terhubung juga. Ini seperti kasus pada sebelumnya di PC di LAN segmentation. Memang kita terkadang harus menunggu terlebih dahulu sebelum internetnya bisa terhubung atau jaringannya bisa terhubung, atau kita bisa membypassnya dengan cara kita hapus dari DHCP server yang sudah disetting sebelumnya, kemudian kita buat yang baru lagi. Kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan di DHCP setup dengan settingan yang sama di limit 20. Oke, kita tambahkan lagi untuk Finance, kita limit 20. Next. Oke, sudah selesai. Untuk HRD DHCP poolnya adalah 2. Kemudian untuk Finance DHCP poolnya adalah 1. Oke, jika sudah selesai kita tetap menunggu terlebih dahulu. Kita akan menunggu. Oke, sampai di sini akan muncul local area connection is now connected. Kita coba ipconfig lagi. Oke, untuk di PC HRD 2 IP yang disetting pada DHCP server sebelumnya sudah terkoneksi dengan baik, sudah terhubung dengan baik. Kemudian untuk di Finance 2 kita masih menunggu. Oke, di PC Finance 2 kemudian akan muncul juga sudah terhubung. Kita coba ipconfig.
dan IP yang sudah kita atur di DHCP server berhasil dibagikan di PC Finance 2. Dan ini membuktikan bahwa pada VLAN segmentation ini simulasinya berhasil. Juga membuktikan bahwa dengan satu kabel LAN saja, kabel Ethernet, bisa membuat dua logical yang berbeda antara network yang diatur ke finance dan juga HRD. Baik, sekian simulasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.